Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Basor. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini saya mengambil bidang jasa konstruksi dari Sipi Alam Indah. Langsung saja kita masuk ke pembahasan aspek hukum, yang dimana aspek hukum ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Aspek pertama yaitu identitas CP-nya. Nama CP-nya yaitu CP Alam Indah, jenis usaha konstruksi, kegiatan usaha yaitu jasa konstruksi, untuk alamat di Dusun Wayahan RT 06 RW 03 Desa Karya Bakti, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Setelah kita mengetahui identitas perusahaannya, selanjutnya kita masuk ke pembahasan dari segi aspek legalitasnya, yang dimana CP Alam Indah ini sudah memiliki surat izin usaha, surat izin perusahaan, dan NPWP. Dengan itu CP Alam Indah ini berarti bukan CP yang ilegal, karena sudah memiliki persyaratan-persyaratan untuk CP-nya tersebut. Adapun dari segi aspek manajemen, di sini yang menjabat sebagai direkturnya yaitu Kit Hartawan, wakil direkturnya yaitu Lili Chandra ST, dan project manajernya yaitu Heru Sejadi, set manajernya yaitu Agung Darmawan, arsiteknya Diki Wahyudi, sedangkan pelaksana atau mandornya yaitu Kasta. Yang dimana direktur ini memiliki pekerjaan bertanggung jawab terhadap CP-nya, mengawasi dan mengevaluasi kinerja direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi. Untuk wakil ketua di sini memiliki pekerjaan yaitu menetapkan strategi perusahaan serta menentukan peraturan dan kebijakan perusahaan. Kedua, bertanggung jawab dalam memimpin dan menjalankan perusahaan. Ketiga, memilih, menentukan, mengawasi pekerjaan karyawan. Keempat, bertanggung jawab atas kerugian yang dihadapi perusahaan termasuk juga keuntungan perusahaan. Kelima, merencanakan serta mengembangkan sumber-sumber pendapatan dan pembelanjaan kekayaan perusahaan. Adapun untuk tugas project manager yaitu membuat perencanaan dan jadwal proses pelaksanaan. Kedua, mengawasi proses pelaksanaan agar kuantitas dan kualitas dan waktunya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Yang ketiga, bertanggung jawab mengatur manajemen alat agar fasilitas pelaksana berfungsi sebagaimana mestinya dan beroperasi dengan lancar. Keempat, membuat laporan secara berkala mengenai kegiatan di bagiannya masing-masing. Selanjutnya ada set manager. Tugasnya itu penanggung jawab khusus satu proyek. Nah, selanjutnya arsitek mendesain proyek yang akan dibuat. Yang keenam itu pelaksana lapangan bertanggung jawab untuk jalannya pekerjaan. Ketujuh yaitu menyediakan logistik, menyediakan bahan dan peralatan untuk pembangunan. Aspek pasar dan pemasaran, yang dimana aspek pasar dan pemasaran ini memiliki beberapa poin. Yang pertama yaitu pasar sasaran, yang kedua segmentasi pasar, yang ketiga potensi pasar, yang keempat posisi pasar, yang kelima ada pesaing, dan yang keenam ada strategi bauran pemasaran. Dari segi pasar sasaran yang dituju oleh CP Alam Indah ini adalah masyarakat yang membutuhkan jasa konstruksi, baik itu masyarakat biasa ataupun sipil. Penentuan umur produktif menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pasar sasaran yang dituju demi kelancaran dalam proses administrasi di kemudian hari. Yang kedua ada segmentasi pasar. Dari poin yang pertama, dari segi geografi, target konsumen yang diraih adalah masyarakat yang tinggal di daerah Jawa Barat yang utama. Dari yang kedua yaitu dari segi demografi, kontraktor Alam Indah ini dapat menerima semua jenis bangunan, baik itu gedung maupun bangunan sipil, rumah ataupun masjid. Jadi
Selanjutnya yang ketiga, dari segi psikologis. CV Alam Indah ini membuat produk yang disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan konsumennya, dengan kelas dan gaya hidupnya. Yang keempat, dari segi perilaku. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang akan terus berubah mengikuti zaman, konstruksi ini akan terus melakukan inovasi-inovasi produk menyesuaikan dengan kegunaan dan keinginan konsumen yang akan terus berubah-ubah. Selanjutnya, potensi pasar. Dalam upaya peningkatan pangsa pasar yang diraih oleh CV Alam Indah, perusahaan mencoba untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan jasa. Perusahaan juga melakukan berbagai macam promosi dan analisa perilaku konsumen agar mendapatkan konsumen tetap dan memuaskan konsumen. Posisi pasar. Berdasarkan tingkat kualitas jasa dan bahan baku yang digunakan, CV Alam Indah ini berada dalam tingkat produk kelas menengah ke atas. Harga yang ditawarkan pun relatif mahal karena menyesuaikan dengan kualitas jasa yang dipilih agar memuaskan konsumen. Pesaing. Dalam dunia bisnis, adanya pesaing bukan lagi menjadi hal yang harus dihindari lagi. Dewasa ini, keberadaan pesaing justru menimbulkan motivasi tersendiri bagi penjalan bisnis tersebut untuk mengembangkan usahanya agar tidak kalah dengan para pesaingnya. Oleh karena itu, CV Alam Indah terus melakukan continuous improvement dan demi menjaga kualitas yang dimiliki agar mampu terus bersaing di pasar. Yang terakhir, yang keenam, strategi bauran pemasaran produk. CV Alam Indah menyediakan jasa yang memiliki kualitas baik dan dapat memuaskan konsumen. Lokasi. CV Alam Indah memiliki kesekretariatan sementara di Dusun Waihan, RT 06, RW 03, Desa Karya Bakti, Kecamatan Batu Jaya, Kabupaten Karawang. Untuk harga, penempatan harga disesuaikan berdasar jenis bangunan yang akan dibuat. Beda-beda, untuk masjid, untuk gedung, untuk rumah itu beda-beda harganya. Yang keempat, promosi untuk menarik minat konsumen. CV Alam Indah ini melakukan beberapa promosi seperti promosi penjualan, yaitu memberikan potongan harga, promosi melalui pemasaran interaktif, yaitu menggunakan komunikasi pemasaran interaktif dengan menggunakan berbagai macam media online seperti Facebook, IG, dan web. Terus promosi pemasaran dari mulut ke mulut. CV Alam Indah ini bukanlah bisnis kontraktor yang besar karena seringnya iklan di TV, melainkan salah satu lembaga yang namanya besar karena proses pemasaran dari mulut ke mulut. Kita masuk ke aspek teknis dan produksi. Di sini ada dua bagian, yaitu cakupan pelaksanaan dan kebutuhan teknis. Pertama, cakupan pelaksanaan. Untuk mendapatkan kualitas bangunan yang bagus, maka pemilihan bahan bangunan seperti semen, pasir, batu, dan lain-lain bahan bangunan menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan. Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwa ada berbagai macam jenis semen yang kualitasnya sudah tidak diragukan lagi, seperti semen 3 roda, semen gersik, semen padang, dan semen lain-lainnya. Selain pemilihan bahan yang berkualitas, hal ini yang harus diperhatikan adalah cara mengolah bahan itu sendiri. Dari mulai pengecekan tanah, layaknya di lahan itu dibuatkan sebuah gedung atau rumah dan ukuran tanahnya berapa, terus pengolahan bahan semen, walaupun semennya bagus, jika pengolahan bahannya itu salah, ya bisa-bisa tidak berkualitas gitu. Makanya itu harus diperhatikan juga dari cara mengolahnya. Maka dari itu dipilihlah orang-orang yang berpengalaman dan memiliki ilmu di bidangnya untuk menghindari
close quality control tersebut. Yang kedua tadi kebutuhan teknis. Yang pertama yaitu semua proyek konstruksi biasanya dimulai dari gagasan atau rencana dan dibangun berdasarkan kebutuhan para konsumennya dong pastinya. Rumahnya mau kayak gimana, gedungnya mau kayak gimana. Yang kedua yaitu studi kelayakan. Pada tahapan ini adalah untuk meyakini pemilik proyek bahwa proyek konstruksi yang diusulkan layak untuk dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu menyusun rancangan proyek secara kasar dan membuat estimasi biaya. Yang kedua, meramal manfaat yang akan diperoleh. Yang ketiga, menyusun analisis kelayakan proyek. Yang keempat, menganalisis dampak lingkungan yang akan terjadi. Yang ketiga, penjelasan. Pemilik proyek menjelaskan fungsi proyek dan biaya yang diizinkan sehingga konsultan perencana dapat dengan tepat menafsir keinginan pemilik. Kegiatan yang di sana menyusun rencana dan menunjuk para perencana dan tenaga ahli. Kedua, mempertimbangkan kebutuhan pemakaian, keadaan lokasi dan lapangan, merencanakan rancangan taksiran biaya persyaratan. Yang ketiga, menyiapkan ruang lingkup kerja, jadwal serta rencana pelaksanaan. Yang keempat, membuat sketsa dengan skala tertentu sehingga dapat menggambarkan denah dan batas-batas proyek. Keempat, pada tahapan ini melakukan perancangan desain yang lebih mendetail sesuai dengan keinginan dari konsumen, seperti membuat gambaran rencana, spesifikasi rencana, anggaran biaya, metode pelaksanaan dan sebagainya. Itu mungkin dari segi aspek teknis dan produksi. Selanjutnya kita akan masuk ke aspek finansial, yang dimana yang pertama yaitu ada biaya kebutuhan investasi. Untuk biaya prainvestasinya ini total biayanya yaitu 23 juta, yaitu dibagi dua, biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin untuk CP-nya itu. Terus ada biaya aktiva tak berwujud, yaitu berjumlah keseluruhan 774 juta. Sedangkan biaya tetap tidak berwujudnya yaitu 3 juta. Jadi total investasi penggabungan antara aktiva tetap tidak berwujud dan aktiva tetap berwujud itu sekitar 800 jutaan. Untuk biaya operasional yang tadi dikatakan konsumen membutuhkannya apa gitu kan. Yang pertama mungkin dari biaya bahan baku, yaitu totalnya per bulan ya 50 juta, itu untuk persiapan. Jadi ketika ada konsumen mau membuat suatu gedung atau rumah, kita sudah menyediakan bahan bakunya. Adapun untuk biaya tenaga kerja karyawannya yaitu per bulan 1.600.000. Kuli panggul 1.600.000 juga. Kurir barang yang nganterin barang dari kantor ke tempat pembangunnya itu 500.000, dan untuk office 500.000. Adapun untuk biaya listrik dan air yaitu 2 juta per bulannya, biaya pemasaran yaitu 500.000, dan biaya transportasi yaitu 2 juta. Jadi total keseluruhan per bulannya yaitu 58.700.000. Adapun arus kasnya yaitu total IT-nya 1.150.000, kas bersihnya yaitu 1.650.000, dan kas bersihnya itu 957.400. Ya mungkin segitu saja presentasi hasil tugas dari saya. Untuk kesimpulannya yaitu
Berdasarkan aspek yang telah dikaji oleh kita tadi, usaha CV Alam ini sudah termasuk dalam kategori usaha yang layak untuk dijalankan karena perusahaan ini sudah memiliki legalitas hukum yang sah dan sesuai dengan aturan. Selain itu, dalam segi teknis dan produksi, perusahaan ini juga sudah sangat rapi, dan juga dilihat dari segi keuangan, perusahaan ini memiliki keuntungan yang cukup besar. Akan tetapi dalam segi teknis harus lebih diterapkan lagi tentang SOP-nya, dan dari segi pemasaran perlu adanya masukan dari konsumen dan juga para mitra perusahaan agar perusahaan dapat terus berjalan.